Di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan peserta didik. Sebelum kita masuk pada pembahasan, perkenalkan nama saya Gustaf Dery, NIM 2019-48044. Ya, di sini ada 4 topik yang perlu saya bahas, yaitu pertama, perkembangan bagian dari psikologi. Yang kedua, pengertian pertumbuhan, kematangan belajar dan latihan. Yang ketiga, definisi dan prinsip perkembangan. Yang keempat, tokoh-tokoh yang mendukung teori perkembangan. Ya, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan bagian dari psikologi. Di sini, menurut Rossi Vasta, psikologi perkembangan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari perubahan perilaku dan kemampuan sepanjang proses perkembangan individu melalui diri masa konsepsi sampai mati. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru yang tadinya belum nampak dari organisme atau individu, baik fisik maupun psikis, termasuk pola-pola perilaku dan sifat-sifat kepribadian dalam artian yang luas. Ya, kita masuk pada kematangan atau masa PK. Di sini ada 2, yaitu pertama, menunjukkan kepada suatu masa tertentu yang merupakan titik kulminasi dari suatu fase pertumbuhan. Yang kedua, sebagai titik tolak kesilapan readiness dari suatu fungsi psikofisis untuk menjalankan fungsinya. Di sini ada juga latihan. Yang pertama, dalam suatu latihan merupakan praktek atau pengulangan suatu perbuatan atau suatu keterampilan verbal untuk dapat dikuasai. Yang kedua, kegiatan jasmani bagi latihan otot-otot. Kita masuk pada belajar. Di sini belajar menunjukkan kepada perubahan dalam pola-pola sambutan atau perilaku dan aspek-aspek kepribadian tertentu sebagai hasil usaha individu atau organisme yang bersangkutan dalam batas-batas waktu setelah tiba masa pekannya. Di sini ada juga perbedaannya dari pelajar, yaitu perubahan perilaku dan pribadi sebagai hasil belajar berlangsung secara internal atau dengan sengaja diusahakan oleh individu yang bersangkutan. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan dan prinsip-prinsip perkembangan. Ya, di sini perkembangan adalah proses perubahan sifat makhluk hidup menuju ke dewasa. Perkembangan makhluk hidup tidak dapat diukur atau kualitatif. Kita masuk pada prinsip-prinsip perkembangan. Di sini ada 6 prinsip perkembangan, yaitu pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling berpengaruh. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Ya, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu tokoh-tokoh yang mendukung teori perkembangan. Di sini ada 5 tokoh yang mendukung teori perkembangan,
yaitu pertama Jean Piaget dari 1896 sampai 1980. Yang kedua Lev Vygotsky dari 1898 sampai 1934. Yang ketiga Robert Gange dari 1916 sampai 2002. Yang keempat Jerome Brunner dari 1915 sampai 2016. Dan yang kelima David Asubal dari 1918 sampai 2008. Teman-teman, di sini pandangan saya terkait dengan kondisi kita saat ini, yaitu belajar di rumah. Menurut saya belajar di rumah tentunya sangat baik, agar kita bisa terhindar dari perkumpulan dan kita juga bisa terhindar dari wabah virus corona yang sedang merajalela di saat ini. Maka menurut saya kalau kita belajar di rumah itu tentunya sangat baik. Ini menunjang perkembangan kita dengan kondisi kita. Ini saja video saya, sekian dan terima kasih. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Sekian dan terima kasih.